ya menurut saya karena saya bisa ada ini, karena saya kerja dapat ini, karena saya ini bukan Tuhan, tapi karena saya gitu. Keakuannya begitu kuat, Betul, ya, betul. daripada Tuhan. Karena segala sesuatu saya bisa nikmatin oleh karena usaha dan Betul. pekerjaan saya sendiri gitu. Bukan Betul. Tuhan nomor 2 lah ya. Iya, jadi belum tentu nomor 2, bisa nomor sekian. Sampai akhirnya Lee merasa keberhasilan itu bukan karena Tuhan ya. Betul. Saya ini orang Korea. K-pop kan lagi naik waktu itu 2011-12. Wah, saya angkunya minta sombongnya itu kayak ya kalau bisa kayak 1 derajat sama Tuhan. Itu yang dulu beberapa kali ada ajakan Tuhan tapi saya menolak. Baru saya terima setelah Tuhan bukan hukum saya kayak selinting dikit aja. Dalam sekejap bisa hilang semua. Annyeonghaseyo, mas-mas Korea, masko semuanya. Kembali lagi saya Lee Jong-un. Nah, hari ini agak spesial nih ya. Biasanya kan wah bercanda sana sini. Kadang-kadang saya ajak teman saya, Haruka, kadang-kadang istri saya. Hari ini berbeda karena gini. Saya kan kemarin-kemarin sebelumnya banyak melakukan kesalahan. Manusia mana ada yang nggak pernah salah, ya kan banyak dosa juga saya. Terus banyak melakukan kesalahan kepada teman-teman di luar sana juga. Terus belum mempunyai keyakinan dalam arti Tuhan juga belum yakin. Waktu itu saya nggak punya agama juga. Nah, baru-baru ini puji Tuhan berkat banyak teman-teman, banyak pendeta-pendeta juga, terus banyak ya terutama istri saya sekarang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan juga hari ini bukan hanya saya yang ngobrol-ngobrol ya, pingin membahas masa lalu saya sedikit dan juga ke depannya mau pingin gimana-gimana, tapi ada spesial banget bersama pendeta Januar ya, kita akan obrol-obrol panjang. Nah, kira-kira gimana masa lalu saya, ke depannya mau gimana, kita obrol-obrol ya, mas-mas Korea, jangan kemana-mana ya, oke?
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam acara Close to You, di mana kita dapat merenungkan firman Tuhan untuk membahas rema daripada firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu hingga saat ini ya Tuhan. Engkau telah menjaga dan memelihara kami. Engkau juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan pada pagi hari ini kembali kami boleh Tuhan dijamu melalui acara ini, di mana firman Tuhan boleh disampaikan. Pembicaraan kami akan terus meningkatkan iman percaya kami. Dan kami percaya Tuhan, saat kami berbicara mengenai firman Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pimpin acara ini dari awal hingga akhir. Dan kami mau menikmati berkat firman-Mu itu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan, yaitu tentang merespon rencana Tuhan. Acara Close to You pada pagi hari ini kita akan berbicara melalui narasumber yang sungguh spesial, di mana kita akan terus gali apa yang dapat membangun iman percaya kita melalui pengalaman beliau. Dan kita percaya juga melalui pengalaman beliau itu dapat membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Kembali kita dapat mencintai firman Tuhan. Dan itu akan terus berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu lama, saya akan menyambut bintang tamu kita. Inilah dia, Lee Jong-hun. Shalom, apa Shalom, kabar, apa kabar? Pastor? Apa kabar semuanya? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah, Bapak Ibu, kita bisa ketemu dengan Lee. Kita tahu beliau terjadi perubahan dalam hidup ketika dia menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Mari kita melihat apa yang dapat Lee sampaikan melalui kehidupannya kepada kita semua sehingga kita boleh bertumbuh. Gimana, Lee? Ya, Apa profesi sekarang? sekarang lebih fokus ke acara kayak infotainment, terus acara talk show tapi lebih ke hosting. Jadi nggak mengambil kayak sinetron dulu, nggak mengambil kayak sitkom yang kemarin sempat lama. Jadi karena kan sekarang punya keluarga juga, jadi lebih ambil yang jangka pendek biar bisa bersama keluarga gitu. Menarik sekali, karena Lee ini adalah seorang artis, aktor juga, dalam artiannya begitu banyak yang dia lakukan, dan sekarang kita bisa mengenal bahwa Lee itu sekarang terima Tuhan ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya terima Tuhan itu 2013, dibaptis 2013, tapi namanya juga kan tidak ada kayak edukasi kekristenan itu seperti apa, dan juga kan saya kan Kristen baru juga, jadi asal dibaptis, tapi ingin baptisnya ada, karena itu saya dibaptis, tapi kayak gereja juga nggak terlalu rutin, dan juga tidak mengerti kayak contoh kayak ada ayat juga kayak misalkan pipi kita yang ditampar kanan, kasih yang gini misalkan nih, betul. saya kena, loh ditampar harus balas. Masih ada mindset seperti itu, tapi setelah pandemi ini baru lebih mendalami dan juga sekarang lebih paham dari sebelumnya gitu. Tapi sekarang masih jauh sekali, masih dalam tahap belajar. Proses belajar. Betul, Dan itulah pengenalan akan Tuhan akan terus bertumbuh. Iya, betul. Hingga nanti akan berbuah ya tentunya. Iya, betul. Amin, amin. Nah, kita menarik sekali yang akan kita bahas. Mengapa Lee bisa datang ke Indonesia, dan ceritakan sedikit aja mengenai ringkasnya bagaimana Lee bisa mengenal Tuhan di Indonesia. Wah, saya cerita itu 2 jam belum selesai ya. Enggak bercanda. Jadi saya tahun 2010 setelah militer saya selesai, saya ke Indonesia karena papa saya kan punya perusahaan di Indonesia. Tapi sedangkan saya itu nggak ingin di perusahaan itu. Jadi awalnya saya coba fight sendiri di Korea, cari kerjaan ternyata susah. Akhirnya datang ke Indonesia. Tapi kerjanya tetap memang nggak cocok. Akhirnya ya saya coba modeling, dan akhirnya jadi boy band, terus akhirnya jadi main sitcom kelas internasional, inbox, dahsyat ya. Ya memang kayak rencana Tuhan ya. Kalau nggak datang ke Indonesia, saya kayaknya nggak mengenal Tuhan. Kalau nggak Indonesia, mungkin saya nggak bertemu, pastinya nggak bertemu sama istri saya. Iya. Istri saya yang mengajarkan saya kekristenan dalam arti Tuhan itu selalu baik, Tuhan itu ada selalu mendengar apa harapan kita, Tuhan itu nggak pernah lupain kita gitu. Sebelumnya itu kan saya merasa pihak saya nggak ada, orang tua sibuk sendiri,
Saya menganggap gitu. Saya anak tunggal. Keluarga kita juga ada kepahitan dalam hidup juga. Terus ya lingkungan hidup saya kan ya sangat tough juga. Terus saya dari kecil suka dibully. Jadi hidup saya itu nggak seperti saat ini kelihatan enak, kelihatan fine aja, kelihatan yang lucu-lucu aja. Tapi banyak sekali kayak tantangan yang hidup saya itu banyak sekali gitu. Tapi baru ke Indonesia, mulai mengenal istri saya, mulai belajar kekristenan seperti apa. Apalagi yang pandemi ini mengajarkan saya banyak hal gitu loh. Dan juga memang Tuhan itu luar biasa. Mukjizat Tuhan itu memang ada, dan juga kalau Tuhan mau kasih rezeki kita itu 0,1 detik ini aja ada. Bisa. Karena saya kan dari keluarga sangat miskin dulu. Ya. Sekarang saya punya ini itu kalau bukan dari Tuhan, dari siapa gitu. Ya baru itu saya belajar lebih mendalam gitu. Kita bisa tahu di dalam kitab Yesaya 55, Tuhan juga mengatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Iya, betul. Jalanmu bukanlah jalanku. Li bisa datang ke Indonesia, itu adalah semua rencana Tuhan yang tanpa dapat dipikirkan oleh manusia. Betul. Dan hal itulah yang akan merubah dia untuk dapat menikmati berkat pemeliharaan Tuhan tentunya. Kan? Betul. Nah, kenapa bisa? Padahal kan setahu saya di Korea itu banyak gereja besar di sana. Iya. Jadi saya itu kan memang sejak lahir itu udah, kalau ditanya agama apa, saya sebutnya Kristen. Tapi saya gereja juga nggak pernah. Ya, Kristen KTB dong. Kristen KTB betul. Dan juga setahun sekali Natal juga belum tentu ke gereja. Dan juga memang belum, mungkin kekristenan di Koreanya besar, pendeta-pendeta yang besar banyak, tapi mungkin jemaahnya banyak, tidak bisa mengurus satu persatu, tidak bisa intimidasi seperti sekarang, dan juga betul. Kasarannya nggak ada bimbingan lah dari orang yang benar-benar tahu Kristen, nggak ada yang membimbing saya, makanya tidak mengenal Kristen. Dan juga ya menurut saya, karena saya bisa ada ini, karena saya kerja dapat ini, karena saya ini bukan Tuhan. Jadi, tapi karena saya gitu. Keakuannya begitu kuat, betul. Daripada Tuhan. Karena segala sesuatu saya bisa nikmatin oleh karena usaha dan pekerjaan saya sendiri gitu. Bukan Tuhan nomor 2 lah ya. Iya, jadi belum tentu nomor 2, bisa nomor sekian. Gitu. Jadi banyak teman-teman saya juga sampai sekarang nggak punya agama juga ada. Terus setiap kali saya ngomong, loh, aku itu bisa begini karena Tuhan loh. Dulu coba lihat, loh aduh ini ceritain lagi. Jadi menganggap saya kayak mau ngajar, padahal bukan saya mau ngajar. Iya. Jadi udah ngeband dulu gitu. Banyak sekali di Korea kayak gitu. Padahal kekristenan Korea itu luar biasa gitu. Sayang sih masih tahap begitu. Pengaruh atau pribadi siapa yang bisa merubah Li sampai seperti ini nih? Pasti kalau bukan jalan Tuhan pasti nggak ada. Itu satu. Kedua, dalam hidup saya, kalau bukan istri saya Mua, saya pasti nggak ada di sini. Bisa-bisa saya mengakhiri hidup saya berapa tahun lalu dengan kepahitan saya, dan juga tidak mengerti Kristen, dan juga tidak mungkin baptis, dan juga berubah sikap ini juga kan, ya puji Tuhan berkat istri saya sih, yang seorang wanita yang luar biasa, seorang wanita mungkin Tuhan kirim buat saya gitu. Ini menarik sekali. Dari Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa pengalaman dari Li ini, saya bisa melihat juga di dalam Matius 22 ayat 14. Itu mengenai undangan pesta. Undangan pesta. Ya, di mana hal kerajaan sorga itu digambarkan seperti seorang raja yang sedang mengundang untuk pesta. Satu pesta besar. Mereka, para undangan sudah disebar, tapi mereka nggak mau datang. Nah itu dia. Mereka tidak mau datang, akhirnya sang raja itu mengutus hamba-hambanya, undang semua. Mereka yang udah diundang itu dipanggil untuk datang, ayo, ini raja udah mau mengadakan pesta, kalian semua diundang. Tapi ternyata pada saat itu banyak semua undangan yang menganggap, tunggulah, saya masih harus bekerja, saya harus ke ladang, saya harus banyak urusan. Nanti saya baru belum sempat untuk ke undangan pesta tersebut. Nah, sampai satu ketika dia kirim lagi hambanya untuk undang lagi yang kedua kali, dan hal yang sama terjadi. Nah, tetapi kalau yang saya melihat ketika melihat undangan yang kedua, bahkan para undangannya itu bertindak sangat kasar. Mereka pukuli, bahkan ada yang dibunuh. Waduh. Ya kan? Nah, itulah sampai akhirnya sang raja bilang, kalau begitu para undangannya nggak usah diundang lagi. Ambil orang-orang semua yang ada di pinggir jalan, orang baik, orang jahat,
ayo tarik mereka untuk datang ke pestaku. Nah, disitulah kita bisa melihat banyak orang yang minta, Tuhan sudah memberikan satu keselamatan, ayo kita tinggal terima, ayo kita tinggal masuk. Ya. Ketika direspon sama orang lain, keselamatan itu diterima. Nah, yang terjadi adalah apa? Ini yang lucu nih. Ketika pada satu pesta itu udah masuk, raja udah melihat, oh semuanya udah datang. Tapi ditemukan satu orang yang tidak menggunakan baju pesta. Nah, itulah. Dalam hal ini kita bisa melihat seseorang bisa pergi ke gereja, seseorang bisa mengatakan saya Kristen, Kristen KTP ya, jadinya seperti itu ya. Tapi kok nggak pakai baju pesta? Kok dalam perilaku, perkataan, perbuatan Anda itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan itu? Disitulah sang raja bilang, ikat orang itu dan buang ke tempat yang paling gelap. Kegelapan yang kekal, yang ada ratap dan kertak gigi. Nah, di sini saya mendapat satu kisah. Saya berpikir bahwa menarik nih. Lee ini sudah dipanggil, dikasih undangan. Dulu tuh ditolak. Iya. Mungkin saya menganggap Tuhan, kasarnya Tuhan bisa kasih apa sih gitu. Kan kita makan pun susah. Papa saya dari umur 16 tahun dia kerja, sampai waktu saya di Korea juga dia kerja itu 2 shift full, kayak hampir nggak pernah tidur. Kasarannya kayak mama saya itu lagi hamil, ngidam mau pisang 1 ini aja nggak bisa beli. Kalau Tuhan ada, pasti kita bisa beli. Kalau Tuhan kasih, seharusnya kita bisa. Kenapa Tuhan nggak kasih? Berarti Tuhan pilih kasih. Menganggap kayak gitu. Mungkin ada kepahitan dalam hidup saya juga. Jadi kalau Tuhan ada, saya nggak mungkin dibully di sekolah. Kalau Tuhan ada, saya nggak mungkin semiskin ini. Kalau Tuhan ada, saya nggak mungkin dipukulin di sekolah. Kayak saya selalu menganggap itu. Tapi sayangnya saat itu tidak ada yang membimbing saya. Tapi untungnya, selama saya hidup di Korea, ada nenek saya dari mama. Sekarang kan udah dia pergi di surga. Dia doain saya setiap saat. Dan saya lahir pun bersama dia. Kayak papa saya kan udah di Indonesia, kerja di Indonesia full shift. Pas mama lahiran, nenek saya yang ngangkat saya, doain saya. Terus setiap tahun, ulang tahun dia telepon doain saya. Ya puji Tuhan, kayak doanya nenek itu ya sedikit-sedikit dijawab gitu. Tapi waktu itu udah diundang sama Tuhan, tapi saya udah nantilah. Saya masih ada sibukan ini, saya mesti cari uang. Sampai akhirnya Lee merasa keberhasilan itu bukan karena Tuhan ya? Betul. Saya karena saya ini orang Korea. K-pop kan lagi naik waktu itu 2011-12. Wah, saya angkuhnya minta sombongnya itu kayak ya kalau bisa kayak 1 derajat sama Tuhan gitu. Bener sampai sombongnya itu. Ya kalau sekarang saya sadar, makanya saya tahu itu nggak benar. Tapi kalau dulu, kamu yang butuh, ya saya nggak butuh, ya udah bye. Terus kamu mau undang saya, ya silakan bayar segini. Kayak beberapa kali gereja juga mau undang saya kasih red card. Red cardnya yang begitu fantastis. Iya, jadi gereja langsung mundur. Tapi kalau sekarang, ya istri saya ngajarin, sekarang udah paham. Kita pelayanan kesaksian itu bukan cari uang. Bahkan kalau bisa kita yang harus nyumbang kasarannya nih. Nah, itu yang dulu beberapa kali ada ajakan Tuhan, tapi saya menolak. Baru saya terima setelah Tuhan bukan hukum saya, kayak selinting dikit aja, harta saya semua hilang. Selesai. Cicilan saya begitu numpuk, mobil yang sport saya harus jual, jam saya harus jual, renov apartemen itu sampai terhenti. Padahal awalnya uang saya itu banyak, dalam sekejap bisa hilang semua. Saya baru tahu, bukan karena saya yang hebat. Ternyata kan selama ini puji Tuhan udah kasih rezeki, kok saya nggak tahu terima kasih ya. Ya kasarnya kalau saya udah biayain begini ke misalkan anak saya, kok anak saya nggak tahu diri, saya marah dong kasarannya. Ini Tuhan kok luar biasa, dia ampunin saya, kasih rezeki lagi. Mana ada manusia sekali udah kita khianati, mana mau. Tuhan itu berkali-kali begitu pun tetap sabar. Karena biasa. Tuhan itu adalah kasih. Kita melihat bahwa itulah kita sebagai manusia seringkali kita tidak merespon panggilan Tuhan, merespon rencana Tuhan. Tapi kita sibuk dengan keakuan kita. Dan kita yang paling saya dapat pelajari lagi bahwa di dalam kehidupan manusia ini, manusia lebih
suka melihat secara physically. Ya. Semua dihitung dari berkat, Ya. mujizat, Betul. kesembuhan. Betul. Kalau tidak, Ya. Merasa Tuhan nggak sayang Tuhan aku nggak gitu. sayang aku. Ya, Nah, itu dia. jahat itu nggak boleh sih. Nggak boleh kan? Ya, tapi kalau sekarang saya Sekarang bisa udah bilang, bisa, ya? kalau kemarin kalau nggak dikasih saya ngambek. Tapi itu Waduh. masih proses loh, Iya, Li. betul. Nggak ada semua orang yang bisa Langsung langsung. Dan seluruh tokoh di Alkitab ini semua, tidak ada yang sempurna kecuali satu, Ya. Yesus. Yesus, betul. Nah itulah, jadi kita harus terus berusaha. Ada perubahan, ada yang membuat kita berubah, bertumbuh, berbuah. Setelah kita berbuah apa? Kita berani nggak rela mati untuk yang lain. Nah itulah kekristenan. Jadi saya pikir dalam hal ini kita juga bisa melihat bahwa dalam kehidupan Lee yang sudah diubahkan lagi, sekarang ke depannya apa yang Lee bisa terjadi perubahan apa yang ke depannya? Karena ini masih panjang loh. Masih panjang, ini masih betul. awal. Betul. Masih baru awal loh. Banyak sekali ada om tante yang kita kenal, itu beliau pendeta juga. Kamu sekarang lagi on fire. Jangan sampai api itu padam. Redup lah ya, redup dulu baru padam. Betul. Setahun 2 tahun kamu udah mulai malas. Jangan. Lebih baik santai, pelan-pelan, tapi bisa terus gitu. Ya, misalkan kayak kesaksian sekarang, selama saya bukan ada waktu, weekend kalau selama ada yang undang saya gereja, saya berusaha datang. Terus saya sama sekali tidak melihat uang di situ. Kita nggak boleh mencari uang di dalam gereja. Ya, gereja, betul, apalagi betul. kalau bisa kita. Itu yang tahap ya saya baru belajar sekian. Ya ke depannya saya ingin benar-benar mungkin nggak bisa full melayani Tuhan, tapi mungkin di sisi saya yang saya bisa ingin perlahan-lahan kalau bisa. Saya juga banyak membantu pendeta-pendeta pelosok, kan kayak mertua saya sih luar biasa. Dia setiap bulan 50 pendeta pelosok beliau bantu. Puji Tuhan ya. Dan dia juga membantu bangun gereja, kayak dia nyumbang speaker, dia nyumbangin. Saya melihat apain ya dulu, saya lihat itu, tapi ya dia juga pernah mengalami tahun 98 habis bis. Dia bisa kembali seperti ini tuh, dia selalu bilang kalau aku bukan Tuhan. Iya. Dulu dia bilang saya adalah Tuhan. Seorang itu aja bisa berubah seperti ini. Saya banyak belajar sama mertua juga, jadi saya ingin ke depannya bisa menjadi salah satu pelayan Tuhan yang saya bisa saya lakukan. Saya nggak bisa, mungkin istri saya yang melengkapi saya. Kalau istri saya juga nggak sanggup, mungkin anak saya yang melengkapi. Ya pinginnya sih seperti itu. Li, pernah nggak ada yang nanya, Li, ketika ketemu kamu di gereja nih? Iya. Wah, ini anak Tuhan nih. Tatonya Tato. luar biasa nih. Ini gimana nih? Untungnya selama ini kayaknya takut ya sama saya ya. Kayaknya nggak ada yang ya, tapi ada yang lirik-lirik kayak misalkan tangan saya kan banyak, terus saya juga ada. Ini memang 2017 terakhir itu saya lakukan itu 2017 18 ya 18 kayaknya. Mungkin banyak sekali orang Kristen kok tato banyak. Kan nggak boleh gitu. Mencoret-coret badannya sendiri. Itu kan harusnya nggak boleh gitu. Dan juga ada yang tante-tante, mama gitu kayak ibu-ibu gitu, lihat gitu. Apalagi saya pakai lengan pendek. Cuman kan ya istri saya bilang itu kan dulu, yang penting sekarang kita tahu. Dulu kan kita nggak tahu itu boleh apa enggak, apalagi saya kan Kristen baru. Yang tapi kalau udah tahu kita lakukan berarti kan itu jangan gitu ya. Saya banyak belajar juga, tapi untungnya yang orang sekitar kita, gereja sekitar yang saya datang itu masih tidak terlalu kayak gitu juga. Mungkin dalam hatinya ya, tapi saya ingin beritahu masa lalu saya ada yang kurang benar atau ada yang salah, ya pinginnya ke depannya lebih baik. Tapi masa lalu kan saya nggak bisa memperbaiki masa lalu saya gitu. Betul. Tapi ini justru menjadi satu bukti ketika Li melihat tatonya itu, inilah hidup saya yang lama. Tapi tidak bisa dihapus, tetapi dalam artiannya Li bisa berubah menjadi satu pribadi yang mengubahkan, berdampak bagi banyak orang, sehingga dapat menyelamatkan atau membawa jiwa-jiwa baru. Dalam artiannya apa? Raja Daud sekalipun yang telah bersalah, Tuhan bisa pulihkan. Yes. Bahkan dipakai sebagai alat Tuhan. Betul. Yang penting adalah kita harus mau berubah ya. Iya, betul. Dalam hal itu. Nggak boleh kita ini proses loh. Semua proses. Bukan ini satu ketika saat ini Li udah bilang, wah kita udah jaminan ini. Enggak bisa. Ya kita
tidak ada jaminan. Maksudnya kalau kita merasa tenang, wah aku udah dibaptis, aku pasti masuk surga. Ya kita orang Kristen pasti masuk surga, tapi kalau kitanya nggak perbaiki diri, nggak tahu ya melakukan dosa terus ya nggak mungkin. Tapi saya ingin kasih tahu ke jemaat di sana juga, untuk penonton di sana juga. Misalkan Anda juga punya tato kayak saya, mungkin masa lalu pernah kasarannya, pernah bunuh orang, misalkan, pernah mencuri. Tuhan bisa ampunin kok. Yes. Jangan takut minta ampun, jangan takut minta maaf kepada Tuhan, dan jangan takut datang gereja. Kalau kita justru karena takut itu terus kita nggak datang gereja, itu dosa. Kalau kitanya mau minta ampun, Tuhan pasti ampunin kok. Jadi jangan takut, kalau bisa lebih dekat sama Tuhan. Juga misalkan orang nanya, jawab aja, ya masa lalu saya sekarang ingin berubah gitu. Persoalan ini, kita mau nggak mengakui dosa kita? Nah itu ya, itu kadang-kadang orang kan inginnya depan bagus. Depan bagus. Ya, tapi jarang sekali kita bisa mengakui semua. Ya itu yang kita harus belajar, dan ya kalau kita pernah melakukan dosa harus berani mengaku. Kalau nggak mengaku, ada konsekuensinya betul, lah, ya betul. kan? Ada konsekuensi segala sesuatu itu kalau kita lakukan. Makanya dalam hal ini kita harus bukan berpikir lagi, udah harus menolak. Betul. Jelas-jelas ada sesuatu jalan yang di luar dari Tuhan. Terus terang kita tidak kompromi lagi. betul. Ya kan, kita tidak berpikir banyak lagi, no, katakan tidak, dan kalau sampai kita jatuh dalam artiannya, cepat kembali pada Tuhan, mengakui, bina hubungan yang baik lagi kepada Tuhan. Nah dari situ kita bisa berubah dan bisa menjadi alat Tuhan. Amin. Saya dapat ada ayat nih yang cukup bagus dari Rasul Paulus ya, di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, dikatakan seperti demikian firman Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di sini Rasul Paulus mengatakan, menasihatkan kepada Timotius, kalau kita ini, hidup kita ini sekarang ini, baru memulai dalam satu pertandingan, dan kita belum tahu akhirnya di mana. Ketika kita bertanding, Rasul Paulus juga memberi nasihat di 2 Timotius 2 ayat yang ke-5. Seorang olahragawan haruslah hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi kita harus bertanding nggak sembarangan ke kiri, ke kanan, tetapi kita ada rule-nya, ada aturannya. Ketika kita taat benar-benar, kita akan menyelesaikan pertandingan hidup kita. Luar biasa ini. Li, kita sama-sama ya dalam pertandingan loh. Iya, betul. Li punya pertandingan iman sendiri, saya juga punya pertandingan iman sendiri. Dan itu harus dilakukan sesuai aturannya ya. Iya, betul. Tidak boleh melenceng, kita harus menaati peraturan, tapi kalau bisa kita secepatnya harus menang, dan juga nggak boleh nyerah, gitu. Banyak sekali tantangan sih dalam hidupnya. Jadi pesan-pesan dari Li untuk Bapak Ibu di rumah ketika kita sudah menerima Tuhan, apa yang harus kita pupuk lagi? Mulai dari hal yang kecil dulu deh. Hal kecil. Perubahan-perubahan yang terjadi lah ya. Perubahan ya. Apa tuh? Kalau bisa setiap Bukan malam. kalau bisa kali, harusnya. Ya. Soalnya kalau kita bilang harus, kadang-kadang ngeband dulu orang. Ngeband, iya. Jadi saya pinginnya kalau bisa, dalam arti harusnya harus. Tapi kalau belum bisa, ya berarti kedepannya. Tapi harusnya. Harus ya. Ya kalau bisa setiap malam berkumpul doa bersama keluarga. Nggak usah muluk-muluk, doa bareng aja keluarga. Terus kalau melakukan kesalahan, coba obrol sama Tuhan itu. Kalau saya ya, kalau dulu saya bingung cara doa itu gimana ya, ngomong sama Tuhan gimana. Loh, istri saya bilang, obrol aja kayak kamu ngomong sama orang tua kamu. Iya, loh, betul. ini kan bapak kita. Iya. Oh gitu, jadi misalkan Tuhan Yesus, saya mau minta mobil. Nggak apa-apa, ngobrol aja gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi nggak ada aturan apapun selama itu positif. Dan memang kalau mau minta sesuatu, minta aja. Mau minta maaf, minta maaf. Mau minta sesuatu, minta rezeki sama Tuhan. Ya kalau kita kan udah besar, bukan orang tua kita yang membantu, ya siapa yang membantu? Ya Tuhan kita yang membantu. Dan juga kalau ada gereja, datang gereja. Kalau benar-benar nggak bisa, ya mau gimana ya? Online setidaknya. Jangan sampai lupa sama Tuhan. Ya kayak saya mencuri, pembunuh itu nggak boleh, udah tahu sendiri ya. Betul, Dan betul. juga kalau ada yang satu keluarga kita atau orang tua kita atau istri kita atau anak kita masih belum Kristen, coba pelan-pelan ajak mereka. Terus saya sih masih tahap seperti itu. Jadi dan juga yang paling penting, jangan lupa Tuhan, jangan sombong. Kita ini bisa ada di sini karena Tuhan yang hebat, bukan kita yang hebat. Amin. Itu yang paling kita utamakan. Membangun mesbah keluarga itu adalah satu hal yang
dasar ketika kita membawa anak istri kita bersama-sama berdoa. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di sana. Betul. Jadi Tuhan tidak melihat berapa jumlah orang yang hadir. Apakah itu sebuah gereja yang besar dengan ribuan jemaat, ataukah di tempat yang mewah, di sebuah sudut kamar yang sederhana dengan anak dan istri saja kita berlutut, maka Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin. Amin. Iya kan? Betul. Di mana kita bisa terus membangun iman percaya kita, dan kita akan terus menikmati hadirat Tuhan dan meresponi rencana Tuhan dalam kehidupan kita dengan sempurna. Saya akan tutup dengan satu ayat. Matius 24 ayat 12 sampai yang ke-13. Di sini mengatakan keadaan di akhir zaman. Firman Tuhan mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kita jangan takabur. Istilahnya kita sekarang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita terus hidup seenaknya, tetapi Tuhan katakan akan ada banyak terpaan, akan ada banyak ujian. Yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan menikmati hidup kekal itu. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas berkat rema firman Tuhan melalui pembicaraan dengan saudara kami, Lee Jong Hun. Tuhan sudah menghadirkan beliau, sehingga kami dapat boleh menikmati pemberitaan firman Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Dia boleh berubah menjadi terang-Mu, menjadi alat-Mu, dan itu akan memberikan semangat bagi kami. Yang letih lesu, Engkau akan memberikan kami kekuatan baru. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Pengharapan kami padamu Tuhan. Ya dan amin. Kami percaya Tuhan. Kasih dan kuasa-Mu masih ada sampai saat ini. Dan kami boleh menikmati berkat Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan. Setiap kami menyerahkan kepadamu dan percaya dengan sepenuh hati kami. Maka kami akan memperoleh berkat yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau meresponi panggilan Tuhan untuk dapat hadir di dalam perjamuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan menjadi alat-Mu. Kami diberkati untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Lee dan seluruh keluarganya untuk istri dan anak-anaknya. Karirnya, pelayanannya akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan melalui kehidupannya, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Akan banyak orang mengenal kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, demikian acara kita pada pagi hari ini di Close to You. Biarlah kita akan terus membina iman percaya kita setiap hari. Amin. Dengan doa, dengan firman, dan selalu melekat pada Tuhan. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close Close to to You.